Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini bincang-bincang humor ya. Ini humor saja. Begini judulnya, Mu'alaf Edi Peyek ya, dalam tanda petik ya. Mu'alaf Edi Peyek ya. Dulu ada almarhum pelawak ya toh. Ada diberi nama julukannya Edi Gombloh. Tentu ada alasan mengapa disebut paraban, itu bahasa Jawa ya. Edi Gombloh, kenapa disebut Gombloh gitu ya? Kok parabannya Edi kok Gombloh? Ada alasan tertentu. Saya rasa semua orang tahulah mengapa kok dia itu memakai nama panggung Edi Gombloh. Lah ini saya membuat bincang-bincang humor lah ya. Mu'alaf Edi Peyek. Maksudnya apa Pak? Mu'alaf Edi Peyek. Ya peyek itu kan pateng brenjul gitu ya, jendol-jendol gitu ya. Ya, saya baru ketemu mu'alaf yang paling delosor itu adalah Edi Peyek. Mu'alaf yang level pikirannya paling rendah itu Edi Peyek yang saya temuin ya, yang saya temuin dengan mu'alaf-mu'alaf itu ya. Ya, tetapi dia mengklaim dirinya, katanya aku paling cerdas katanya di antara mu'alaf ya. Makanya saya sering mengatakan mu'alaf Edi Peyek itu ya bel gedes, saudara. Ya ini humor aja, hanya cerita humor ya. Misalnya ya, mengalir saja ya, untuk memahami Lukas 2 ayat 7, Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Pasti kalau anak sulung punya adik dong. Alkitab tidak mungkin salah, betul. Adiknya ada di mana Pak? Ada di Markus 6 ayat 3. Ada 4 laki-laki dan setidak-tidaknya 2 perempuan. Di situ ada kata-kata adiknya, kata gantinya N huruf besar, berarti adiknya Yesus. Nanti di tempat lain ada adiknya sendiri. Artinya 6 adik itu kandungnya Yesus. Lalu Maria melahirkan 7 kali. Lah ini Edi Peyek ini memang pikirannya tumpul ya tuh. Mosok Tuhan punya adik. Mu'alaf paling delosor yang pernah saya temuin ya Edi Peyek. Pak, siapa itu Edi Peyek itu? Ya Edi Peyek gitu loh. Ya. Itu yang paling delosor yang pernah saya temuin itu ya. Jadi dia nggak akan bisa paham ya toh kalau ternyata Maria itu sebenarnya ya manusia biasa, manusia yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, lalu dinaungi Roh Kudus melahirkan Yesus sebagai manusia. Ya wes cuman begitu. Ya, dia sendiri mengatakan aku ini hamba Allah kok. Maria itu aku ini hamba Allah, ya. Tapi oleh gereja diganti jadi bunda Allah, ya. Ya, jadi di satu poin ini Edi Peyek udah nggak bisa paham. Sebenarnya apa Pak? Kenapa dia nggak bisa paham? Apa dia kurang sekolahan atau gimana? Memang mungkin belum makan bangku sekolah. Ya, itu ada banyak bangku sekolah, tolong dimakan dulu Edi Peyek ya. Ya, terus ini yang jelas yang benar itu begini. Pikirannya terkena kutukan 2 Korintus 3 ayat 14 ya, ketika kamu membaca kitab suci waktu itu perjanjian lama tentu saja, eranya Paulus, karena perjanjian baru belum selesai ditulis semua, maka pikiranmu tumpul selubung ini belum disingkap. Selubung apa sih Pak? Selubung dari roh iblis. Siapa yang bisa menyingkap? Hanya Yesus Kristus. Ini linknya ke Lukas 24 ayat 45. Hanya Yesus yang bisa membuka pikiran, mengerti kitab suci. Edi Peyek kan orang nggak percaya Yesus. Jadi dia terkena ranjau itu, pikiran tumpul. Ya, jadi memahami bahwa Maria punya anak 7 aja
nggak bisa paham. Ya, itu bahasa Jermannya uteke ora tekan, itu bahasa Jerman ya, nanti ditranslate dipeyek uteke ora tekan gitu ya, ora tekan memahami seperti itu, ditranslate aja pakai bahasa Jerman, nanti dipeyek uteke ora tekan gitu ya, nanti muncul bahasa Indonesia nih emang iya ya gitu ya. Itu poin pertama. Poin kedua ya, misalnya tentang apa itu nubuatan Immanuel ya. Immanuel itu di Alkitab kan cuma ada 3 ayat, yaitu Daniel 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, kemudian Matius 1 ayat 2 berapa? 23 ya. Udah cuma 3 ayat itu. Ya, itu jelas sudah ada link-linknya. Linknya ya cuman itu. Ya, Edi Payek paham nggak paham dia akan mengutik-ngutik Immanuel di Yesaya 8 ayat 8 itu. Tidak mungkin ya Payek ya, Immanuel di sini beda dengan Immanuel di situ, itu nggak mungkin ya toh. Immanuel itu bersifat ilahi, Allah menyertai kita, Allah beserta kita ya. Immanuel di ayat 1 sama dengan Immanuel di ayat kedua, sama dengan Immanuel di ayat ketiga. Tidak mungkin Immanuel tiba-tiba kamu membuat tafsir ini Immanuel yang ini, Immanuel yang lain. Balik lagi ke bahasa Jerman, dipeyek uteke ora tekan ya. Mu'alaf paling glosor yang saya jumpai ya wong iki gitu loh. Itu bahasa apa Pak? Bahasa Jerman ya. Terus wes ya. Jadi masalah Daniel 7 ayat 14, mbok puter-puteran kayak apapun juga utekmu ora tekan. Ya. Aneh ya, apalagi ya. Udah itu terus misalnya Musa ya toh. Ngomongin Ibrahim, keimanan Ibrahim ya, Allah yang tauhid gitu. Ibrahim menyembah Allah yang tauhid. Pertama dipisah dulu. Ibrahim yang saya bicarakan Ibrahim Alkitab, orang Ibrani ya. Orang Ibrani Kejadian 14 ayat 13. Lah nek Ibrahim yang kamu maksud adalah Ibrahimmu yang orang Arab, itu 2 orang berbeda. Ya, kalau kamu bicara Ibrahim yang di Alkitab itu orang Ibrani. Dia menyembah Yesus, dijamin oleh Yesus. Abraham, Ishak, dan Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Utekmu ora tekan, peyek. Ya, utekmu ora tekan, you know. Ya, tapi itu beriman kepada Allah tauhid kami. Ibrahim yang mana dulu? Ibrahim yang memakai bahasa Arab yaitu Ibrahimmu, silahkan ya. Kalau kita bicara Ibrahim yang asli Alkitab, orang Ibrani itu. Yesus menjamin di dalam Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah ya. Udah ya, 3 poin utekmu ratekan ya wes. Judulnya diganti ya. Mu'alaf jangan mu'alaf apa ya. Ya wis ora apa-apa lah. Mu'alaf dipeyek utekmu ora tekan gitu. Ya. Makanya di depan HTD rasa petakilan ya. Kamu itu terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14 peyek. Kamu itu terkena ranjau. Kamu tidak bisa melawan 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiranmu tumpul sebab kamu tidak percaya Yesus. Yang bisa membuka pikiran mengerti kitab suci itu cuma Yesus. Kitab suci itu bukan seperti buku tesis, ya toh. Lalu kamu baca memakai kehebatan otak, nggak bisa. Ya, Yesus yang membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Kemudian tentang Allah yang esa ya. Allahnya orang Kristen itu esa ya. Esa itu tauhid, yes, satu, betul.
Bedanya dengan Allah yang satu di tempat lain adalah Allahnya orang Kristen itu satu, kemudian roh, kemudian maha hadir, kemudian punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa punya nama Yesus Kristus, juru selamat punya nama Yesus Kristus, Tuhan punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah itu punya nama Yesus. Sudah ada Allah, sudah ada Tuhan, sudah. Ya, Allah itu disebut Allah, Tuhan itu disebut firman. Makanya pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Juru selamat kapan muncul, Pak? Ya sejak ada manusia ada juru selamat. Ya, sejak Adam itu ada juru selamat, ya. Adam dan ada kitab kehidupan. Adam itu orang percaya, ya toh, maka dia tertulis dalam kitab kehidupan. Juru selamatnya siapa? Ya Allah sendiri. Juru selamat itu harus Allah. Tidak perlu mati, Pak, ya. Juru selamat di perjanjian lama ya nggak perlu mati, kan juru selamatnya sudah roh Allah, ya, sudah Allah. Makanya cara menyelamatkan di Yesaya 63 ayat 8 dan 9, ya toh. Cara menyelamatkannya dengan kasihnya dan belas kasihannya. Tidak perlu mati disalib, juru selamatnya itu roh, sudah roh yaitu Yahweh. Sedangkan fisik di bumi harus mati dulu, karena tidak mungkin juru selamat itu fisik manusia. Utekmu tekan ora dipeyek. Nggak nyampe Pak Hati ngonoe kok petakilan lo dirimu itu. Ya, gitu kok petakilan, ya toh. Mu'alaf paling delosor yang saya temui ya dipeyek ini. Ya. Aku jadi ingat saudara-saudara, ya, saya sudah tahu sih strategi mereka itu kalau debat. Karena kami ini kan, aku tuh udah very clear, jadi aku nggak nanya. Ya, mereka tanya satu pertanyaan, aku jawab 5 menit. Lah kalau 10 pertanyaan kan sudah 50 menit. Sementara dia baru berkurang 15 menit, aku udah ngerti. Ya. Dulu mereka akan ngomong begini, sisa waktu 40 menit atau 35 itu dia akan ngomong ini, Bapak Ibu Saudara, kita memang berbeda. Kalau dari kelompok Kristen menyimpulkan begini, kami punya ini. Begitu dulu. Lah ini sejak ada Edi Peyek ini, dia bilang, itu kelompok Kristen nggak bisa jawab katanya. Sorry ya, Peyek. Ya, sekarang aja kamu bisa jawab nggak? Ayo. Bisa jawab kamu? Nggak bisa jawab kamu juga, ya. Yesus lahir dari Roh Kudus misalnya, ya. Roh Kudus itu tidak punya gender. Kamu bisa jawab nggak hal-hal seperti ini? Ya. Roh manusia berasal dari Kejadian 1 ayat 27. Ada gender laki, ada gender perempuan. Dan ada 6 makhluk roh. 2 yang jahat adalah iblis dan setan. Sementara 3 yang baik adalah malaikat, serafim, kerub. Ngerti nggak kamu? Ya, malaikat itu tidak punya sayap, ya. Dan semua makhluk roh itu tidak punya titik. Bagaimana kamu bisa mengklaim ada jin berumah tangga sakinah wawadah? Itu di tempat kami, Pak, ya itu terserahmu, ya. Ya, di Alkitab tidak ada jin, ya, jin yang roh maksudnya. Kalau jin di Alkitab itu kambing. Jin itu melompat-lompat. Jadi saya itu suka makan sate jin, sate kambing. Lalu jin ini, kambing ini dijadikan berhala, maka disebut sebagai berhala kambing atau berhala jin atau apa, patung atau apa sebutnya, ya, berhala jin, ya, satir namanya. Kalau di Amerika disebut satir, di Alkitab sih nggak ada. Kepalanya kepala kambing, tubuh dan tangannya tangan manusia, kakinya kaki kambing. Itu disebut patung satir, ya, patung jin. Itu jadi, ya, makan sate jin nggak apa-apa. Itu di Alkitab. Di tempat kami ada jin yang lain, ya silahkan, ya. Malah di Amerika tuh bikin celana jin. Jin dibikin celana. Ya, ini kan ngobrol-ngobrol humor, ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya antara kekristenan dengan keyakinan lain itu yang pas itu adalah toleransi. Wes to, nggak usah petakilan. Ya, jangan petakilan, jangan jungkir balik, jangan salto. Para mualaf tak kasih tahu, kamu itu kena ranjo yang namanya 2 Korintus 3 ayat 14. Mustahil pikiranmu itu bisa mengerti kitab suci. Itu mustahil. Ayat Alkitab sudah nulis begitu. Pasti pikiranmu tumpul. Kalau kami mendiamkan, itu bukan berarti aku nggak ngerti. Aku itu tidak mau debat kusir. Ngerti? Jadi hal-hal yang debat kusir tak hindari, tak diemin aja. Bukan berarti aku nggak tahu lah. Sekarang saya tak tantang, kalian nggak bisa jawab kok. Ayo, kecuali mau debatnya kusir, kecuali cuman dasarnya debat kusir, muter-muter cari kitab sana sini, ya toh. Termasuk kitab-kitab sok Ibrani segala ya. Ya. Ya Pak, kami ini umat Kristen Pak. Kalau ada orang masih baca-baca Ibrani, atau katanya pengen ngelawan LAI, pengen ngelawan United Bible Society, ya kalian tidak bisa nabrak ya Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Jemaah iblis hari gini yang masih ngomong-ngomong Ibrani, Yesus sendiri berkata jemaah iblis. Jadi aku tidak mau kalau ada denger jemaah iblis koar-koar tentang dalil-dalil Ibrani. Makanya tak diemin saja. Utekmu tekan ora, yek peyek. Ya. Ya, kita toleransi ya. Kita Indonesia, kita Pancasila toleransi ya, toleransi saja ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Nggak bisa Anda itu mau apa dengan kekristenan itu nggak bisa ya. Kalau di luar sana silahkan, karena di luar sana itu orang-orang nggak tahu ya. Kalau dengan HTT nggak bisa. Kami ini Kristen sejati, tulen Alkitabiah murni kami ini ya. Kalau Anda ketemu orang Kristen, ini dia Kristen yang HTD, ini Kristen yang murni, yang memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Alkitabnya cuma Alkitab LAI. Ya, kalian nggak usah sok lebih pinter dari LAI atau sok lebih pinter dari United Bible Society. Ya, di depan kami, waduh sorry nih, kamu tuh masuk jemaah iblis nih, masih ngomong-ngomong Ibrani. Sorry, kamu termasuk jemaah iblis lah. Ayat Alkitab nulis gitu kok. Makanya tak diemin. Ya aku selalu ngomong, mohon maaf Pak ya, yang apa ngomong-ngomong di depan saya masih pakai Ibrani. Saya ini terkendala dengan Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Mohon maaf, Anda disebut jemaah iblis, jadi aku tidak mau dengerin jemaah iblis yang lagi khotbah. Ngerti? Itu sebabnya saya tidak mau juga mendengarkan ini menurut buku Ibrani ini begini. Anda sok mau minterin LAI, Anda sok mau minterin United Bible Society, padahal kamu sendiri paling gelosor yang pernah saya temui. Ya, begitu ya. Saudara-saudaraku, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, itu baru benar ya. Aku tahu kok trik kalian itu. Ini dihabisin dulu nih, orang Kristen dihabisin dulu waktunya. Habis itu nanti kita keluar-keluar. Cuman dulu-dulu cara apa bernarasinya kita memang berbeda. Ya, dari pihak sana sudah meyakini begini, kami punya keyakinan lain yang begini, lalu Anda narasi. Bukan kok Anda terus bilang di sana nggak bisa jawab. Ndelosor utekmu ratekan. itu bahasa Jerman ya. Jadi ya Edi peyek utekmu ora tekan, itu bahasa Jerman, nanti ditranslate ya toh. Akan muncul dalam bahasa Indonesia emang iya. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Shalom alaihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.